dalam teologi kita. Lalu pengadilan yang kedua demikian. Oke. Pater Jerry, Opa Jeff, ada dua hal sini untuk etika pewarta digital dan tanggapan Konsili Vatikan kedua. Opa, bisa kok? Jeff. Oke, menyangkut ke Konsili Vatikan, setiap gereja melakukan konsili atau apa sinode apa namanya itu menjawab perkembangan zaman sebenarnya. Contoh yang paling mutakhir kan, ketika para uskup Amazon mengadakan sinode di Roma. Itu intinya tuh menjawab tantangan zaman, menjawab zaman yang sedang terjadi di Amerika Latin tentang eksploitasi alam, eksploitasi bumi. Jadi setiap sinode atau konsili yang dilakukan oleh gereja dari sejak konsili pertama sampai sekarang ini, itu semata-mata menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh umat. Jadi Konsili Vatikan kedua itu ya menjawab tantangan zaman pada zamannya dan sampai sekarang ini. Maka muncullah itu teologi-teologi baru, teologi pembebasan di Amerika Latin, di Asia misalnya di Korea teologi Minjung, di India juga ada teologinya. Ya, jadi semua itu muncul untuk menjawab kebutuhan zaman. Jadi tidak membatalkan yang sebelumnya, bukan, itu diperbaharui terus sesuai dengan zaman yang berada. Maka muncul teologi kontekstual. Kalau kami di Amerika Latin, saya dengan Pater Hiro dengan kami tahu betul tuh bagaimana tuh teologi pembebasan, dari mana munculnya teologi pembebasan, dan bagaimana mereka sekarang menghidupi teologi pembebasan itu semua ada. Jadi tidak membatalkan, tapi membaharui terus, karena gereja itulah selalu membaharui dirinya setiap hari kan. Seperti kita juga membaharui diri ya, gereja juga yang tubuh Kristus ini harus juga diperbaharui. Jangan hanya 2000 tahun yang lalu tidak sama dengan sekarang kan. 2010 tidak sama dengan 2025. Tidak sama. Makanya setiap kali ada di kuskupan ada namanya itu pertemuan kuskupan setiap tahun atau setiap apa, itu hanya untuk sekedar menjawab tantangan problema dari zaman yang sedang ada. Jadi itu terlalu kontekstual namanya. Maka gereja di situ menyangkut tadi bagaimana gereja berapologi tadi, etika itu dalam kalau kita lihat dalam literatur bahasa Spanyol itu mereka tuh mengenal ada 3 poin penting dalam berapologi itu. Yang pertama tuh respeto namanya. Respeto tentunya respect, menghormati. Itu poin pertama itu. Lalu yang kedua mereka bilang itu humildad, artinya itu kerendahan hati, itu poin kedua. Dan poin yang ketiga adalah itu amor namanya, itu love, cinta kasih. Jadi itu 3 hal penting tuh yang dipegang oleh seorang apologet. Menghargai seperti Pater Marcel bilang tadi, tidak boleh menyinggung, mencela itu. Kerendahan hati tadi Prem di bawah menjawab saya itu bahwa saya sering menghadapi orang yang tidak rendah hati, tidak apa-apa. Ingat Bunda Maria itu, yang rendah hati akan ditinggikan, yang ditinggikan akan direndahkan, bukan oleh orang lain, tapi dengan argumennya sendiri. Lalu yang berikut lagi apa? Bagaimana kita menjadi apologet yang baik itu? Pertama tuh harus mengenal iman pertama tuh. Mengenal iman dengan benar. Karena banyak orang yang mengenal iman tidak benar. Banyak orang yang berguru kepada guru yang tidak benar. Makanya pemahaman imannya juga tidak benar. Maka tadi Pater Marcel bilang, maka perlu tuh baca buku-buku dokumen gereja. Misalnya Katekismus Gereja Katolik, itu lengkap semua di situ Katekismus Gereja Katolik itu. Nah itu pertama. Jadi dokumen gereja itu penting. Lalu yang kedua, yang saya sering mengatakan di sini kalau saya dalam berbicara dengan Tuhan, lalu kita berbicara tentang Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan pertama, kemudian berbicara tentang Tuhan. Itu ungkapan dari kerendahan hati tadi itu. Dari pertama kita harus berbicara dengan Tuhan. Di mana kita berbicara dengan Tuhan? Dengan kitab suci. Maka baca kitab suci. Harus baca kitab suci.
Bagaimana kita berbicara tentang Tuhan kalau kita tidak berbicara dengan Tuhan? Bagaimana saya mengetahui Romo Hiro kalau saya tidak berbicara dengan dia? Dalam berapologi juga begitu. Misalnya sekarang, mengapa Romo Hiro begitu menguasai kitab suci? Kenapa? Karena berbicara dengan Tuhan dalam kitab suci. Itu contoh yang paling nyata kan? Itu. Lalu yang ketiga adalah harus memelihara itu kebenaran. Kalau kita tidak memelihara kebenaran, susah. Itu susah. Ya, karena itu teman-teman yang berapologi dan itu milikilah respect, kerendahan hati, dan cinta kasih. Kenalilah iman dengan baik, bergurulah pada orang yang benar, baca dokumen gereja, lalu mendengarkan dengan baik sebelum kita menjawab, dan yang paling penting adalah berbicara dengan Tuhan sebelum berbicara tentang Tuhan. Terima kasih banyak. Oke, Pater Jerry mau tambah? Iya, Pater. Oke, Eh, tambah dikit. ya sedikit saja sih. Kalau yang tadi mengenai extra ecclesiam nulla salus, saya pikir itu sudah final. Itu tidak bisa diganggu gugat. Hanya persoalannya adalah seperti tadi sudah disinggung bahwa kita selalu mengajak umat untuk paham bahwa ketika dokumen gereja itu, ajaran gereja, magisterium itu kemudian diterjemahkan ke setiap konteks, itu pasti berbeda. Jadi pastoralnya yang berbeda, bukan inti ajarannya, bukan ya inti ajarannya. Seperti misalnya konteks pater mereka di situ ya teologi pembebasan akan sangat kuat misalnya dalam hal tertentu. Atau misalnya kita di sini misalnya Asia, teologi pedati. Tengok sini dulu, tengok sana, tengok sini, tengok sana, kira-kira apa yang baik. Karena misalnya di sini kita di konteks Indonesia misalnya dihadapkan dengan berbagai macam kultur, kekayaan kultur. Tidak serta-merta kita harus seperti itu tadi, pada hati itu, tengok sini, tengok sana, mana yang bagus. Sehingga tetap pastoralnya itu akan yang berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu mengenai yang etika dalam berapologet di media sosial. Memang kadangkala kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang juga membuat kita kadangkala mudah terpengaruh, marah, emosi, lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah seperti tadi Pater Opa Jeff sudah singgung, Pater kayak Marcel juga sudah ngomong. Saya sedikit melihat bahwa antara humilitas, kemanusiaan, kerendahan hati itu penting sebenarnya. Nah, kurang tahu nanti bahasa Spanyol antara kerendahan hati dan kemanusiaan. Itu kayaknya dekat. Karena saya hanya lihat dari bahasa Latin saja itu. Sehingga ketika kita masuk ke situ, kita bisa bertanya, tujuan saya apa sih? Saya mau ngapain sih? Kalau misalnya ini sebagai media sosial ini sebagai sebuah Areopagus Paru, sebuah media yang tepat, baik. Ya kita mewartakan yang baik itu. Tapi kalau kita sudah punya perspektif bahwa saya harus siap untuk nyerang yang ini. Nah itu motivasi kita untuk terjun ke situ sudah tidak benar lagi. Tetapi kalau motivasi kita memang sungguh atau sedikit bahasa rohaninya mengikuti apa yang disampaikan Opa Jeff tadi. Ini adalah sebuah doa. Ya kita bisa melihat bahwa ini sebuah sarana untuk meditasi virtual, meditasi intelektual, meditasi reflektif, meditasi apologetik atau apalah. Sehingga kalau kita menempatkan diri kita pada posisi itu, maka kita tidak akan mudah terprovokasi. Jadi letakkanlah dasarmu. Kalau Yesus bilang letakkan harus rumah dasar kita di batu karang, maka kita akan teguh tetap menjadi pewarta. Tapi kalau di atas pasir ya nanti kabur kayak ayat 19 lagi, repot lagi itu nanti. Kacau balau nanti. Orang gonggong kita satu kali kita lari. Oke, Pater. Itu Pater. Pater tadi tanya, kata apa tadi kah? Spanyol kah? Ya, itu yang terakhir. Saya mau tanya tadi itu. Karena saya sudah pegang dua kitab suci di sini. Kata korewau ini artinya menguasai, membuatnya dia membungkuk atau
membuatnya dia menunduk di hadapanmu. Ini yang berbahaya. Soalnya saya pegang dua kitab suci di sini ini. Saya mencoba melihatnya ini. Saya tadi mau cek Ya, di itu Todos. bahaya Kacau, sekali ya. karena itu ada hubungan dengan telanjang nanti di belakang, itu jadi persoalan bahaya. Ini termasuk tertawa nih. Itu lucu. Itu kata kureau dalam Yunani kan dia pakai itu. Jadi banyak artinya. Beberapa definisi menguasai dia, mengontrol dia, membuatnya membungkuk atau membuatnya menunduk di hadapanmu, ini jadi soal. Pater Jerry punya cara tanya ini begini. Kita biar lanjut dulu. Serius, serius. Tapi bagaimana Saya tadi- Lai bisa menerjemahkannya jadi Iya menggagal? bingung karena Ame di sini tidak ada kata mengapa tadi yang bahasa- Menggagahi. tidak ada menggagahi. Mungkin mereka yang terjemahkan menggagahi itu, dan itu ada dua kata, menguasai dan menggagahi. Tapi di sini tidak ada dua kata, hanya pakai satu kata, kata kureau atau yang dalam Spanyol enseñorean, artinya menguasai, mengontrol, membuatnya menunduk di hadapanmu, membungkuk di hadapanmu dan semuanya itu. Jadi saya bingung kenapa Lai menerjemahkan bagaimana tadi Pak? Menggagahi. Menggagahi. Saya tidak tahu kenapa. Itu saya bingung yang lain ini. Mungkin mereka kaitan yang di belakang ada kata telanjang, Pak Ter. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, Kai. Saya kan sudah pegang dua kitab suci di sini nih. Bagaimana? Saya kan kebetulan pegang dua kitab suci di sini. Saya besok coba cek ya kitab suci yang Ende punya. Cek dulu dua dari dua itu. Benar-benar yang Ende tadi, yang Arnoldus punya, bagus tuh. Saya mau cek. Arnelis punya bagaimana? Itu di dalam kapel sana. Jadi saya hanya pegang dua yang ini saja. Yang terjemahan yang baru. TB2. Ya TB2 ini dia pakai kata sebentar 16. Hal roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua. Nah, itu. Sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Sedangkan yang terjemahan pertamanya itu sama lagi. Protestan. Ya itu dia pakai kata menggagahi. Sebentar. Yang jangan kepalanya tertaruh, pada Pak Bro. terjemahan itu kotor semua waktu itu yang diterjemahkan. Saya itu penasaran karena saya mau lihat bahasa Latin yang mungkin yang biasa pakai apa? Biblia Todos ya atau Bible tuh, kau pakai itu kata Bible Hub atau Biblia Todos. Tapi kalau saya di Latin Vulgata kemarin tidak muncul itu kata menggagahi. Ya makanya saya penasaran di situ dulu. Saya cek di beberapa versi itu. Ternyata tidak ada. Hanya Lai Lama yang diterjemahkan seperti itu. Saya bingung. Ya. Yang lain lama ini begini. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Dengan mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Telanjang. Ini yang bingung. Telanjang. Ini yang... Ya telanjang memang ada dalam katanya itu ada. Hanya menggagahi ini saya cari tidak dapat. Aduh, Sementara cari di Bible Hub juga ini. Opa Jeff ini. Terjemahan ini parah sekali ini kadang. Saya masih Tapi coba di lihat. Spanyol tidak ada. Di Spanyol hanya menguasai. Nah, Nggak tahu yang KJV. KJV itu dia terjemahkan pakai apa nih? coba engkau. Saya cari yang bahasa Indonesia. Oke. Prem, kira-kira seperti itu atau bagaimana Prem? Kira-kira seperti itulah. Degeas. Romo, terima kasih banyak Romo, makasih. Oke, Prem ikut sumber baru tidak? Ikut bagaimana Romo? Ikut sumber kami selalu tidak? Yang etika Ikut. hati. Ikut Romo, Oke. ikut. Cuma kan mungkin Oke, kan ini itu saya kan bahannya di Om Jimmy atau teman-teman. Nanti akan dimuat di Epifani ya teman-teman ya. Ini saya jarang masukin ke Epifani hal-hal ini. Nantilah gampang dah teman-teman ini contoh sih. Terbalik ya. Aduh saya harus keluarkan ini efek dulu ya. Ini Epifani teman-teman, ada beberapa tema saya tidak terlalu muat. Ini yang Pater Marcel punya, jangan hakimi orang, ada di situ. Katolik membaca Wahyu, Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria tetap perawan, sebelum dan saat dan sesudah.
Bunda Maria tanpa noda dosa, pengharapan tidak mengecewakan. Kalau tentang rekoleksi atau retret untuk jubileum ada di sini. Perbedaan antara evangelisasi dan apologetika. Itu teman-teman, evangelisasi model Yesus, lima dimensi kehidupan gereja, dan kerikma pewartaan. Ini rekoleksi pertama untuk teman-teman. Jadi saya jarang menaikkan hal-hal itu di YouTube. Jadi tapi mungkin nanti akan dinaikkan ke YouTube tentang etika pewartaan ya. Prem. Jadi nanti supaya kita bisa saling berbagi di sana. Oke. Kemarin kan ikut Zoom memang mau. Cuma kan nggak semua orang yang ikut Zoom kan. Jadi makanya saya sengaja pertanyakan ini di TikTok. Kebetulan yang menyaksikan juga lumayan banyak gitu ya. Karena ya saya jujur aja ya, mau bukannya mengadu atau apa, jujur aja. Karena memang kenyataan seperti yang tadi saya bilang sama Romo Opa Jeff ya. Jadi ya kenyataannya saya mengalami hal itu gitu ya. Jadi ketika teman-teman memberikan narasi yang kurang tepat, saya mencoba untuk meluruskan. Yang ada saya malah dapat hinaan gitu ya. Itu yang saya dapatkan gitu ya. Jadi ya makanya saya sengaja mempertanyakan ini. Bukan saya mengadu atau apa, bukan juga Romo. Jadi intinya ya supaya saya mengajak gitu ya. Janganlah kita sombongan rohani gitu ya. Jadi Oke teman-teman, ternyata sudah gitu sudah dimuat ya. Prem, sudah dimuat ini. Saya kira belum dimuat ini. Etika hati ya. Etika pewartaan digital. Ini sudah ya, nama etika pewartaan digital, etika hati ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa temukan tema-tema di sini, ayatnya di mana, prosesnya bagaimana, bagaimana menghadapi dunia digital. Contohnya sekarang ini bagaimana ya teman-teman. Sebenarnya PowerPoint-nya ada di sini ya. Kalau yang mau butuh, Jerry atau siapa, ada PowerPoint-nya di sini hanya. Yesus berhadapan dengan, itu juga ada hubungan dengan AI yang baru-baru yang 28 Januari. Yang tentang yang lama dan yang baru, tentang kekatolikan berhadapan dengan dimensi informatika dan teknologi. Jadi teman, selalu punya 3 pertanyaan: dari mana kita datang, di mana kita ada, dan kemana kita pergi. Ini contoh teknologi juga berubah dengan cara seperti itu ya. Nanti etika, ya Pater. Oke, di mana kita berada? Kita berada di tempat seperti ini ya. Tantangan baru ekspresi masyarakat terhadap teknologi, termasuk orang Katolik juga. Yang dulunya jalan kaki, sekarang pakai mobil. Yang dulunya otaknya ada di kepala, sekarang otaknya ada di komputer. Yang dulunya relasinya ada di kontak sesama, yang sekarang relasinya ada di HP. Yang dulunya buang sampah, yang sekarang tidak lagi. Contoh kecil. Kultur yang dulunya mengajari anak-anak seperti ini, sekarang televisi yang ajar. Yang dulunya kita ajarkan tentang Tuhan, sekarang uang yang mengajarkan tentang Tuhan itu apa. Dulu orang lihat sesama sebagai kehadiran, sekarang cermin kita lihat diri kita sendiri. Contohnya seperti itu ya. Jadi waktu kematian orang tidak muncul lagi, karena walaupun punya 1 juta teman di Facebook, waktu kematian kita sendiri. Contohnya itu situasi. Nenek-nenek tidak lagi jahit dengan menganyam namanya itu, sekarang mainnya di komputer begitu. Contohnya itu. Orang mati, orang tenggelam, semua orang tidak mau bantu, orang pergi ambil foto. Kita berhadapan. Pak Sutri kelihatan di kamar, di tempat tidur, di tempat makan, atau semua masing-masing dengan yang punya HP. Sampai pemain Real Madrid setelah main, semua masing-masing dengan yang punya HP. Susah. Sampai sekarang orang pergi mengaku dosa di Pater Marcel. Contohnya, Pater Marcel bilang, tidak semua mengaku dosa. Saya sudah lihat kau pun dosa semua di Facebook. Contoh kecil begitu. Dulu seperti Prem ya, tahun 90, TV-nya gemuk, orangnya kurus. Sekarang 2008, sampai sekarang TV-nya kurus, orangnya gemuk. Contohnya seperti itu. Orang mati depan komputer. Dan kemana kita pergi? Ini pertanyaan mendasar untuk kita di dalam dunia digital. Globalisasi baru untuk pewarta. Oke teman-teman, ini semua nanti kalau ada teman-teman yang ini yang tadi itu ya, yang kita sebut tadi, pewarta. Saya pewarta berhati, goblok, nggak punya otak, prosetan, bodoh, bida, tolol, botol, protolol, dan semuanya. Kadang kita gunakan dan temukan di situ. Dan kita lihat bagaimana. Ini yang saya mau tekankan di sini teman-teman.
Etika hati, etika pewartaan. Kan teman-teman bisa lihat ayatnya, nanti ada di sana. Hanya saya mau katakan, persahabatan melawan hasil melihat orang lain sebagai proyek. Nggak boleh begitu. Penginjilan bukan tentang mengubah seseorang ke cara berpikir kita. Ini tentang memperkenalkan mereka kepada kebenaran Yesus Kristus yang dapat mengubah hidup mereka. Fokus. Benar-benar mencintai seseorang serta meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka dan memahami perjuangan mereka. Melalui persahabatan kita dapat menunjukkan kepada mereka kasih Kristus melalui tindakan kita dan kemudian memperkenalkan mereka kepada Yesus. Yang kedua, penginjilan adalah rumah kaca untuk pertumbuhan dalam kekudusan. Janganlah kita melihat kekudusan dan misi sebagai hal-hal yang terpisah. Yohanes Paulus kedua berkata, iman diperkuat ketika diberikan kepada orang lain. Membantu orang lain menemukan Yesus akan membuatmu berlutut, berdoa, mengklarifikasi nilai imanmu sendiri dan memperkuatkannya. Makanya ini yang kalau kita pakai kata-kata yang di atas tadi, kita tidak memberikan iman kita kepada orang lain. Berjalan di jalanmu terlebih dahulu. Mewartakan Injil berarti memberitahu orang-orang bahwa ada sesuatu yang baik dalam cara hidup ini. Tapi apakah kita menjalaninya? Apakah ada bukti dari apa yang kita katakan kepada orang-orang? Kehidupan kita sehari-hari dan tindakan kita harus berbeda dari dunia. Tanpa refleksi dan tindakan yang disengaja, kita dapat menemukan diri kita menyesuaikan diri dengan nilai-nilai duniawi. Roma 12:2, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Ingat, ubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Bagaimana mentalitas berpikirmu bisa mengubah orang-orang sekitarmu. Kesaksian otentik harus menarik dan tidak tertahankan. Hidup sebagai murid Kristus menawarkan makna dan tujuan yang sering dicari dunia. Ini harus membuat orang lain bertanya, mengapa orang Katolik seperti itu? Yesus yang melakukan pekerjaan kita, bukan kita. Ini poin ini saya tekankan. Kami tidak akan selalu memiliki jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kita tidak pernah memiliki jawaban terakhir dari semua pertanyaan. Dan tidak apa-apa, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus bertemu dengan orang lain, hidup mereka berubah. Ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita berubah. Semakin banyak kita bertemu dengan Yesus, semakin banyak evangelisasi akan datang dari hati. Bukan hanya sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi, area mana yang Anda fokuskan? Bagaimana Anda bisa mengambil langkah untuk menjalani evangelisasi sebagai hak istimewa dan sukacita? Mari kita berkata, ya untuk kenyataan, ya untuk kehidupan, ya untuk manusia, ya untuk yang lain. Saya pikir teman-teman bisa nanti lihat di sana. Kalau ada yang butuh PowerPoint nanti saya share juga. Oke, ya, itu premi ya. Semoga teman-teman Katolik yang mewartakan, tolong pakai etika hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga bagi saya. Dan jangan lupa Efesus 1:18 Marcel, Bruder. Butuh mata hati untuk melihat pengharapan sebuah panggilan. Efesus 1:18. Oke. Efesus 1:18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan Butuh mata hati untuk melihat pengharapan sebagai sebuah panggilan. Dan pengharapan sebagai sebuah panggilan itu yang dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus 4:6. Apa itu pengharapan sebagai sebuah panggilan? Jangan lupa itu. Itu omong tentang satu gereja, omong tentang satu pembaptisan, omong tentang satu iman. Bagaimana kalian tidak punya mata hati? Bagaimana mewartakan pengharapan sebagai sebuah panggilan, yaitu satu iman, satu gereja, satu pembaptisan, satu Allah, satu Roh Kudus, satu Bapa dari semua, oleh semua, dan untuk semua. Butuh mata hati. Dan karena itu semua pewarta harus punya etika yang sangat ditekankan oleh Santo Petrus. Tetapi pengharapan sebagai sebuah panggilan itu bisa dilihat ketika kita punya mata hati. Ini penting sekali. Tetapi apakah pengharapan sebagai sebuah panggilan? Ada di Efesus 4:4-6, Brother. satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Butuh mata hati untuk mempertanggungjawabkan gereja ini. Satu iman, satu pembaptisan, satu pembaptis, satu iman, satu gereja. Butuh, dan itu ada Tritunggal tadi. Roh, satu Tuhan, satu Bapa. Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan? Yang pertama, butuh mata hati. Yang kedua, butuh pengudusan Kristus dalam hati, dan dengan demikian kamu mampu mempertanggungjawabkannya. 1 Petrus 3 ayat 15-16. 1 Petrus 3, 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Di dalam mana? Di dalam mana? hatimu. Kuduskanlah Kristus di mana? Di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Setelah itu, setelah menguduskan Kristus dalam hati, apa yang harus dibuat? Lanjut ayat itu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke, tahan dulu. Tentang pengharapan. Pengharapan sebagai sebuah panggilan tadi telah dijelaskan. Satu gereja, satu iman, satu pembaptisan. Omong tentang gereja. Butuh pengurusan Kristus dalam hati untuk mempertanggungjawabkan. Tetapi dengan lemah lembut. Dan ayat 16-nya, supaya yang keluar dari hati ini, Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bruder, butuh apa untuk pertanggungjawaban iman ini? Untuk pertanggungjawaban pengharapan sebagai panggilan ini? Untuk menjelaskan tentang gereja ini. Butuh apa? Butuh Etika hati. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kalau Kristus ada dalam hati, pasti kita menghindari hal-hal seperti itu. Oke, seorang hamba Tuhan harus seperti apa? 2 Timotius 2 ayat 23-26. Yang pertama, hindarilah percakapan-percakapan yang bodoh. Nah, teman-teman, tema-tema yang sebenarnya sama saja, patung dari dulu. Sekarang apalagi mereka pasang paus, tato, apa semua itu tema-tema orang yang sudah kehilangan kebenaran. Oke. Tapi apa yang harus dibuat oleh pewarta? Apa yang harus dibuat oleh hamba Tuhan? Ini penting sekali. Oke. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saya pikir ini poin penting, saudara dan saudari. Kadang kita lupa hal itu, bahwa Tuhan memberikan dalam hati kita sebuah hati yang baru untuk pewartaan itu. Makanya pertanyaan kita kadang berhadapan dengan situasi seperti itu. Oke, satu halnya tadi Pamfit bilang bagaimana dengan mereka yang selalu framing. Tidak mudah ya berhadapan dengan mereka yang selalu seperti itu. Tetapi Tuhan menempatkan sesuatu dalam hatimu. Engkau tolong baca 1 Timotius 1 dari 1 sampai 5.
Dari 1 sampai 5, 3 sampai 5. 1 Timotius 1, 3 sampai 5. Konsentrasi di ayat 5-nya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Oke, jadi semua nasihat pengajaran yang tadi di atas, jangan sampai ada dari bapak kamu yang mengajarkan hal lain. Jadi harus butuh apa? Butuh semua nasihatmu, pengajaranmu harus lahir dari hati yang murni. Murni, tulus. Dari hati nasihatmu. Semuanya harus lahir dari hati yang murni, pengajaranmu. Lalu yang kedua, iman yang apa? Iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Jadi ini juga pertanyaan kita, bagaimana mungkin berhadapan dengan semua situasi di mana ada framing, di mana apa. Kadang saya pikir, Tuhan, ini saya mau lempar semuanya, buat apa lagi lanjut. Tidak mudah ya berhadapan dengan seperti itu. Bukan kita berhadapan dengan yang mereka yang seperti itu. Kita berhadapan juga dengan yang Katoliknya seperti ini. Tetapi ingat, Tuhan menempatkan pengetahuan di dalam hatimu. Sirat 38 ayat 6. Tuhan memberikan pengetahuan itu di dalam dirimu. Tetapi ingat, hatimu yang bagian dalam itu harus seperti apa menurut kitab suci tadi. Sirat 38 ayat 6. Sirat 38 ayat 6. Bentar, Pater. Oke. Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Tuhan memberikan manusia pengetahuan. Cukup itu. Tuhan memberikan manusia pengetahuan supaya dimuliakan di dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi pengetahuan yang engkau punyai bukan untuk memanipulasi. Karena orang-orang seperti itu yang kehilangan kebenaran akan melihat ibadah sebagai sebuah keuntungan besar. Bukan lagi kebenaran. Mereka yang selalu framing yang seperti itu, mereka yang kehilangan kebenaran. Karena perpecahan, dan mereka yang tidak berpikir waras lagi dan kehilangan kebenaran akan berpikir satu hal. Ibadah adalah sebuah keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Jadi mereka tidak pikir, mereka tidak penting benar atau tidak benar. Yang penting ibadah mereka harus mendatangkan keuntungan. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Oke, jadi bagaimana Katolik hanya tidak lebih dari 100 orang yang membenci kekatolikan. Tetapi lebih dari 1000 orang kata Newman ya, kata Newman yang dari Anglikan masuk ke Katolik. Hanya lebih dari 1000 orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang kekatolikan. Lebih dari 1000 orang, maksudnya banyak orang yang mempunyai deskripsi atau gambaran yang negatif, yang salah tentang kekatolikan. Karena itu tugas dari kita semua. Tetapi jangan lupa etika hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Kalau semua pengajaranmu muncul dari hatimu yang murni, yang tulus, yang kudus seperti yang telah kita jelaskan di atas, maka semua harta dalam pengertian pengajaranmu itu berharga. Karena yang masuk tidak membuat engkau buruk, tetapi yang keluar. Karena itu Katolik tolong. Yang suka gunakan kata-kata seperti itu
tidak menunjukkan ke Katolik. Mau tertawa silakan. Itu bagian dari situ. Dan ingat, semua mereka yang tidak mempunyai prinsip seperti ini, kasih kepada domba, respek kepada gembala, maka berilah tongkat kepada serigala. Tongkat artinya otoritas ya teman. Teman, saudara dan saudara. Otoritas pengajaranmu. Pengajaranmu harus berbeda dengan mereka sebelah yang tukang teriak-teriak. Markus 1:21 selanjutnya. Orang akan kagum dengan otoritas yang kamu punya. Mengajar dengan tongkat artinya dengan otoritas. Dalam pengertian ini dalam Injil Markus, pergilah, wartakanlah, jangan lupa bawa tongkat. Maksudnya Markus, karena Markus adalah sekretarisnya Petrus. Ketika Petrus sendiri mengingatkan para pewarta, para rasul yang lain, dan evangelisator yang lain, jangan lupa bawa tongkat. Artinya jangan lupa bawa otoritas yang kamu punyai. Dan otoritas Katolik, jangan lupa otoritasmu ada di mana. Kalau kamu mengajarkan dengan otoritas, maka orang lain akan kagum, tetapi setan-setan ini akan kepanasan. Ini bukan omong saya, ini sangat fakta biblis yang Yesus hadapi. Oke, Markus 1:21 selanjutnya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lanjut, Pater. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi jangan lupa itu, otoritas. Makanya tadi seperti Pater Jerry, Pater Jeff, Pater Marcel bilang, kita mau ajar apa? Pater Jeff bilang, kita mau mengajar tentang Yesus, tidak bertemu dengan Yesus, bagaimana? Kita bilang kita mau kenal Yesus, tapi tidak mau mengenal perintah-perintahnya dan menjalani perintah-perintahnya seperti apa. Kita tidak kenal Yesus kalau kita tidak melakukan semua perintah yang dia katakan. 1 Yohanes 2 ayat 3. Nanti sekarang di dalam pengajaran perintahnya Yesus seperti apa? Kasih. Sebab dengan mengasihi, dunia akan mengenalmu sebagai muridku. Dan 1 Yohanes 2 ayat 3. inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, Sudah. Inilah fakta bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu menuruti perintahnya. Dan dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kalian mengasihi. Yohanes 17, 21, 23. Yohanes 17. Ini terakhir ya teman-teman. Siap. Sudah jam. Ada yang 1.30, ada yang 2.30, ada yang 12.30 kita nih. Oke. Yohanes 17, 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu
sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku. Yohanes banyak ngomong tentang cinta. Kita bisa Yohanes 13 ayat 34. Dan dia tekankan kembali di surat 1 Yohanes tentang hukum kasih ini. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jangan sampai jangan sampai tujuan yang baik menghalalkan cara. Maka moral minus malum harus kita terapkan juga di dalam pewartaan. Pilihlah cara yang punya prinsip minus malum, keburukan terkecil dan kebaikan terbesar. Carilah cara metode yang mempunyai konsekuensi keburukan terkecil. Jangan sampai metode yang kita pakai menimbulkan keburukan terbesar dan kebaikan terkecil. Kita ganti prinsip minus malum dengan prinsip kita masing-masing. Prinsip minus malum menekankan keburukan terkecil dan kebaikan terbesar. Jangan sampai cara metode yang kita pakai mengambigukan konsep tentang ini, hukum kasih ini. Merelatifkan hukum kasih ini. Satu hal, saudara-saudariku, kalau kita para pewarta punya otoritas yang dimiliki oleh Yesus, yang bisa mendiamkan dan membuat setan panas, ya, di dalam Markus 1:21. Setan panas karena pengajaran Yesus berbeda dengan orang Farisi. Apa bedanya orang Farisi dengan kita kalau itu? Apa bedanya ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus di dalam Matius 23? Celakalah. Kalau kita pakai lagi kata yang sama. Semoga saudara dan saudari yang terkasih, hukum kasih di atas semua. Ingat selalu itu. Ingat selalu. Di mana ada Yesus Kristus, di situ adalah gereja Katolik. Kata Ignatius dari Antioquia. Kalau tidak, Yesus tidak dikuduskan dalam hati. Ini jadi persoalan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berada di sini. Tetapi hukum kasih ini tidak bisa direlatifkan, ya. Jangan omong tentang doktrin seperti ini. Karena hukum kasih tidak, kebenaran membebaskan. Dan apakah dengan mengatakan yang benar saya menjadi musuhmu? Galatia 4:16, engkau baca dulu Marcel. Siap, Pater. Galatia 4:16. Oke. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kenapa mengatakan kebenaran? Karena Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan karena kebenaran itu hanya satu, maka hanya satu saja yang menjadi dasar dari kebenaran itu. 1 Timotius 3 ayat 15. Tidak ada kebenaran yang lain. Jadi jika aku terlambat,
Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Yakni Engkau mengganti gereja. Ya. Gereja. Yakni gereja Allah yang Jangan hidup, bilang jemaat. tiang penopang dan dasar kebenaran. Jangan ikut Jangan terjemahan ada lain. kebenaran yang lain. Dan yang harus meneruskan kebenaran itu, wasiat, nubuat itu, hanya gereja. Efesus 3 ayat 10. Jangan yang lain yang datang bilang saat tadi malam, Tuhan bilang yang benar seperti ini, gereja yang benar seperti ini. Tadi malam Roh Kudus bisik ke saya, bangun gereja yang sesuai gereja Kristus harus seperti ini. Tidak ada. Pelbagai nubuat. Yang pertama harus kita tahu bahwa gereja adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran. Yang kedua, pelbagai nubuat itu harus diteruskan oleh gereja, bukan oleh orang lain, bukan oleh perorangan yang tadi malam bisik Roh Kudus bisik. Tidak ada itu. Tidak kitab suci, tidak biblis, tidak teologis. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud. Apakah hikmat abadi? Apakah hikmat itu, wahyu itu sesuai dengan maksud sementara atau maksud abadi? Sesuai dengan maksud abadi. dengan maksud abadi di dalam siapa? Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, Efesus 1 ayat 22-23. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Efesus 1 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Dan gereja adalah Kepenuhan. Penuhan. kepenuhan. Kristus. Tapi gereja yang siapa punya? Gereja Yesus. Yesus Katolik. punya. Yang satu saja, bukan yang banyak. Yang 60.000 tidak ada di situ. Bagaimana 60.000 kepenuhan diberikan dalam gereja dengan 60.000? Bagaimana? Diberikan kepada satu tubuh, yaitu gereja yang ada di sini adalah kepenuhan. Baca kembali ayat 23, Bruder. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi semua dan segala Sesuatu. sesuatu. Dan inilah kebenaran yang membebaskan engkau. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selesai. Inilah kebenaran. Selesailah sudah. Jelaskan makna kemerdekaan dulu, Romo Hiro. Engkau jelaskan. Tapi saya harus makan siang nih. Amin. Engkau jelaskan kemerdekaan. Mungkin kita sepakat dulu, Romo Hiro, sebelum penutup ya. Kira-kira tadi usul Romo Jerry dengan DGA tadi kan juga DGA Prem ada nyinggung ya. Mungkin ada hal yang bisa kita bahas bersama secara live, misalnya seperti ini. Ada topik tadi yang saya lihat framingnya masih terus berjalan, itu seperti diungkapkan DGA tadi dengan Prem tadi, itu adalah berkaitan dengan keselamatan di luar gereja Katolik. Mungkin bisa Romo Hero di dasar biblisnya seperti apa. Kemudian mungkin saya nyinggung di katekismusnya dan sejarah gerejanya seperti apa. Mungkin Pater Jerry bisa nyinggung di aspek lain juga dari itu. Mungkin entah eklesiologi, mungkin eklesiologi ya biblis ya Romo Hero ya. Mungkin dari itu kita sepakat kira-kira tema ini kita bahas kapan.
Oh, di Saya bisa. TikTok. Iya, Baik, kita sudah. kita Tergantung. kita Ini hari kita apa? bahas Ini live hari di TikTok karena jangkauannya ya. lebih luas. Jangkauannya Ini lebih luas. Ini hari Selasa. Selasa. Rabu, sudah Rabu nih. Oh, Jumat. Boleh. Jumat. Oh, mau Romo besok. Jerry, Besok. Siap. Ada Opa Jeff di situ juga. Opa Jeff, Apa? AC, mic, AC. Saya nanti ikut tambah-tambah di bawah. Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, kan? Mereka kayak maju atau Hari Jumat. Di roomnya siapa? Boleh, saya buka room saya karena saya followernya agak banyak. Biar Oke. supaya follower saya supaya bisa follow Romo Hero juga. Karena selama Oke. ini mereka bingung dengan nama cafe itu. Tidak ada kata pastornya, sehingga saya selalu DM mereka, tolong ikut live. Kalau Romo Hero live itu tolong ikut di sana. Biar saya pakai akun saya saja, nanti kita live di akun Oke. Hari Jumat jam berapa, Pak? saya. Tetapi kemudian kita topik tentang, ya seperti biasa lah, mungkin di atas Keselamatan di luar gereja. jam 7 malam bisa. Bisa. Waktu Indonesia Barat. Adakah keselamatan di luar gereja Katolik? Kita akan bahas. boleh. Nah, ini boleh. sering di framing ya, Oke, nanti hari Jumat live di akun saya, kita gabung untuk Komal di akun saya. Nanti mungkin dari Romo Hero dasar biblisnya dulu, kemudian historisnya. Misalnya Romo Jerry bisa ambilkah katekismus gereja dalam kaitan dengan Lumen Gentium? Siap. Saya biar ke Oke. Bapak gerejanya. Saya biar fokus ke Bapak Gereja dan sejarah. Oke, sejarah saya di Bapak gerejanya. sini. Oke, biar Romo Jerry Opa Jeff di pastoral. pastoral ya. Bagaimana Saya di pastoral ya, di anak muda ya. Saya mau bahas itu. Oke. bagaimana Oke, di baik. dimensi pastoralnya? Degea? Ya. Degia dari perspektif Degia. Oke, nanti kita DM. Marcel, lanjut lektor. Siap, Pater. Aman. Oke. Jangan baca ya. Biar Salah-salah ada baca tadi. lucu-lucunya toh. Jangan pegang. Dari Pater Marcel sudah ingatkan dia jangan salah baca nanti. Oke. Siap, Pater. Gitu. Di rumahnya Romo Marcel. Kalau undang lagi Romo-Romo yang lain, kalau mau ikut silakan. Pamit juga mau ikut atau apa, ikut kita Bisa. penuh room dengan klerus dan biarawan biarawati. Nanti saya WA Romo Patris nanti. Oke, betul. Kalau follower saya itu kebanyakan mereka aktif tuh jam 6 sebenarnya. Saya sudah tahu di jam-jam 6 itu sebenarnya mereka sudah paling aktif itu. Mungkin Indonesia Timur dengan Indonesia itu waktu yang ideal untuk mereka kayaknya. Tapi ya sudah, kita ambil jam 7 waktu Indonesia Barat. Jam 7 Jimmy, ya. Om Jimmy kalau ada di sini, Om Jimmy atau teman-teman dari Pivani, Om Jimmy nanti bisa buat flyer ya, supaya kita bisa undang-undang. Jadi topiknya apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik? Kita buat topik yang provokatif saja. Ya, provokatif. Begitu. Supaya kita memancing. Oke, ya Jim, ini ada ahli desain sini. Jim. Ahli flyernya. Jimmy. Judul tadi apa, Pater? Supaya Jimmy langsung buat. Apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik? Oke, apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik? Di roomnya Pastor Marcel. Oke? Om Jimmy. Oke, silakan. Oke, mau sambung ke YouTube? Saya tidak bisa, saya tidak tahu sambungannya ke YouTube. Atau silakan di TikTok. Karena saya punya YouTube tuh subscribernya masih sedikit. Atur sih. Oh, tidak, kalau begitu kita di TikTok tidak mungkin ada yang Katolik mau Pater Nenok yang sambungan mereka ke YouTube juga. Bisakah itu diatur? Berarti Bisa kok. Oh, maksudnya bisa ke akun YouTube yang lain? Bisa. Ada ahli Katolik yang mantap. Langsung sambung bisa. Marcel ya. Mantap. Itu bisa bersamaan langsung di Komal sama. Mantap. Nanti langsung siapa? Bersamaan. Langsung live-nya di TikTok dan live-nya di
Pater, Nanti ada kalau ada Katolik-Katolik yang mau punya YouTube mau di live-kan, mereka hubungi Pater Marcel. Begitu saja. Pater, ada yang typing apa undang sama Romo Patris Yuk. untuk dari segi filosofis, sisi filosofis. Nanti saya WA dia. Oke, Oh, oke, iya. oke. Oke, Pater- Pater. Kami Jerry serahkan yang itu BA kepada ya. Jerry, kepada Pater Marcel. Jerry, Pater Yuk. Jerry, Yo, Kai. pesan saya untuk Romo Patris secara epistemologisnya. Yuk, nanti kita DM saja Ya, bagian-bagiannya ya. Kayak Kayak kalau bagi bisa, saja. kalau bisa secara epistemologisnya. Yo, Kai. Kalau dia bisa. Maksud saya kayak nanti bagi saja ya, Epistemologi. ketik supaya Iya. bagi kirim ke kita masing-masing Ah. aja. Supaya saya Epistemologi, kirim. epistemologi kebenaran dalam kaitan dengan gereja. Karena memang itu dasar filosofisnya. Yuk. Makanya nanti kayak buat aja dulu pembagiannya supaya nanti saya kirim juga ke dia. Oke, nanti saya DM ya setelah ini ya. Yuk, guys. Yo. Oke, supaya kita lebih sistematis, Siap. karena supaya lebih Oke. sistematis. Siap, Pater. Bisa. Aman. Karena Paskah ini dia bantu saya di sini juga. Saya undang dia ke sini. Oh, mantap. mantap. Oke, jadi Yuk. Tapi jadi, ingat ya, tanpa tutup dengan doa berkat. saya belum pernah live, saya belum ada momot di sana, belum ada moderator di sana tuh. Belum pernah live sendiri tuh, makanya belum ada moderator. Oh, kapan? Kita panggil moderator. Oke, nantilah rekomendasikan siapa-siapa yang bisa jadi momot untuk live Gampang nanti. kita pilih. Oke, sip. Moderator hubungi siapa ya? Ayu atau siapa dan teman-teman. Ayu, Katolik yang mau Ayu jadi bisa. moderator silakan. Ayu Bisa bisa, engkau Pak. menjadi moderator kah? Ayu, oke, nanti antar kali. Oke, jadi tolong share ke mereka. Jadi engkau doa dulu ya, berkati kami. Pater Jerry minta berkat. Yuk. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Doa Kudus. dulu. Amin. Engkau berkati kami. Tuhan memberkati kita semua, seluruh rangkaian kebaikan-kebaikan karya pelayanan kita, baik kita yang berada di sini maupun mereka yang berada di tempat lain. Istirahat kita pada malam hari ini dan juga pelayanan Pater Hero sepanjang hari ini. Para konfrater, anggota komunitas, dan juga seluruh anggota keluarga kita, di mana saja mereka berada. Allah memberkati kita melalui berkat-Nya yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Selamat banyak, Pater. istirahat, selamat istirahat. beraktivitas Pater untuk Jerry, mereka jangan yang lupa masih siang. kisah para rasul Oke, 19. selamat siang, selamat malam semua. Oke, salve. Oke. Wih, saya di Romo Jeffrey ini belum saling follow ini selama sesama konfrater nih. Oke. Pater, guys. nanti Sampai saya follow ketemu di Pater udara, ya, guys. Pater. Oh iya, Yo. Brother, saya sudah follow, brother. Siap. oke ya. Hari Jumat ya. Siap Oke. siap bahan memang. Siap. Ya nanti kayak kirim aja dulu pembagiannya ya. Nanti saya DM. Oke. Yuk. Oke, Yo. selamat Mari. Selamat Tuhan memberkati. istirahat siang sini.